Malik Yaumiddin. Kita beralih ke ayat yang berapa Malik Yaumiddin? Ayat yang ketiga. Kenapa tidak disebutkan Ar-Rahmanir-Rahim? Sudah cukup pembahasannya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lewat bahwasanya Ar-Rahmanir-Rahim, ayat kedua daripada surat Al-Fatihah ini terkandung di dalamnya dua nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang di dalamnya terkandung sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Ar-Rahmah. Zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala tersalurkan kepada makhluk-makhluknya yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beralih ke ayat yang ketiga, Malik Yaumiddin. Al-Malik huwa man ittasafa bi sifatil mulki allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yusibu wa yu'aqib wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'i anwa'it tasarrufat. Al-Malik itu yang maha berkuasa, yaitu yang memiliki sifat penguasaan yang bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintah dan melarang. Merintah dan melarang. Yang berhak memerintah dan yang berhak melarang itu adalah yang berkuasa. Yang berkuasa. Wa yusibu wa yu'aqib. Yang memberi balasan dan yang menyiksa. Siapa yang berhak untuk memberi balasan, ganjaran, dan yang berhak untuk menyiksa? Itu adalah Al-Malik, yaitu yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan. Yang tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa dia untuk memerintah seenaknya, tidak bisa dia untuk melarang seenaknya, dan tidak bisa dia untuk memberi balasan ataupun menyiksa dengan seenaknya. Namun yang berkuasa dari segala sisi, maka dia yang berhak untuk memerintah, melarang, memberi balasan dan menyiksa. Wa yatasarraf, dan berlaku, berbuat sesukanya terhadap apa-apa yang dibawa kekuasaannya dengan berbagai macam bentuk perbuatan. Jadi seorang Malik penguasa, itu dia sesukanya untuk melakukan apa yang dia kehendaki di dalam penguasaannya. Terutama Allah Subhanahu wa taala Maha Penguasa. Sedangkan makhluk semuanya, alam semuanya itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatur semua ini sesuai dengan kehendaknya. Wa adafal al-mulku liyaumiddin, dan al-mulku ini, kekuasaan ini dinisbatkan ke yaumiddin, hari pembalasan. Apa rahasianya? Kenapa dikatakan Malik Yaumiddin, yang memiliki hari, yang menguasai hari pembalasan? Bukankah kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu? Wa huwa yaumul qiyamah. Yang yaumuddin di sini adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumu yudanun nasu fihi bi amalihim, hari yang padanya manusia dibalas atas amalan-amalan mereka, khairiha wa syarriha, amalan baiknya dan amalan buruknya. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Li'anna fi dzalikal yaum, ini rahasianya. Kenapa
Al-Malik ini kata-kata Malik di sini diidofahkan kepada Yaumiddin, hari pembalasan. Rahasianya li'anna fi dzalikal yaum, karena pada hari itu yadharu lil khalqi tamamid duhur, nampak sekali bagi makhluk akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nampak sekali bagi makhluk kamali mulkihi wa adlihi wa hikmatihi, sempurnanya kekuasaan, keadilan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itulah. Untuk sekarang mereka belum merasakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yang berkuasa masih sukanya untuk memerintah, melarang, menghukum dan memberi ganjaran. Tapi pada hari itu hanya kekuasaan Allah lah pada hari itu yang nampak. Yang lainnya sama rata. Yang rajanya di dunia, rakyatnya di dunia dipukul sama rata. Yang merdekanya di dunia maupun yang budak di dunia dipukul sama rata. Tidak ada perbedaan kelas di akhirat nanti. Maka hanya kekuasaan nampak pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qita'u amlakil khalaiq, terputuslah kekuasaan makhluk-makhluk, hatta innahu yastawi fi dzalikal yaumil muluk war ri'aya wal 'abidi wal ahrar, sampai pada hari itu sama antara raja-raja dan rakyat-rakyatnya, antara hamba-hamba, budak-budak dan sayyid-sayyidnya yang merdeka. Orang-orang yang merdeka, tidak ada perbedaan pada hari itu. Semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memiliki sandal, dalam keadaan tidak dikhitan, sendiri-sendiri. Kulluhum mad'ununa li 'azamatihi, khadi'una li izzatih, semuanya tunduk, merendahkan diri untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Muntaziruna li mujazatihi, semuanya menunggu pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya. Kenapa hanya disebutkan Malik Yaumiddin, bukan Malik alam semesta ini? Jelas kalau alam semesta ini adalah di bawah pemilikan, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun penyebutan hari kiamat di sini untuk mengingatkan kepada hambanya bahwasanya nampaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka nanti pada hari kiamat, ketika tidak ada perbedaan antara raja-raja dan rakyat-rakyatnya, antara yang merdeka dan antara budak-budak. Semuanya ketika itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu balasan Allah Subhanahu wa taala. Rajuna sawabahu, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Khaifuna min iqabihi, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika khassahu bidzikr, oleh sebab itu dikhususkan Yaumiddin di dalam penyebutan di dalam Malik Yaumiddin. Wa illa fahuwal malikul yaumiddin wa li ghairihi minal ayyam. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Malik, Maha Penguasa untuk hari kiamat maupun yang lainnya daripada hari-hari di dunia maupun di akhirat. Namun kenapa dikhususkan penyebutannya di sini? Untuk mengingatkan kita bahwasannya pada hari nanti tidak ada penguasa sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala.